Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nasiroh NIM 211 akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah kewirausahaan yang berupa etika bisnis. Di sini kelompok 4 mendapatkan tugas untuk membuat sebuah video yang isinya adalah pemaparan materi dari mata kuliah kewirausahaan berupa etika bisnis. Di sini saya akan menjelaskan bagian poin A dan poin B. Yang poin A adalah pengertian etika bisnis. Etika adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia, baik itu yang berprinsip moral yang benar. Ada juga yang mengatakan bahwasanya etika adalah studi yang mempelajari mengenai perilaku baik dan benar dan pilihan seseorang dalam bermoral. Jadi etika dapat disimpulkan etika adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku seseorang. Yang kedua adalah bisnis. Bisnis adalah kegiatan usaha seseorang, baik itu bersifat individu maupun bersifat kelompok, baik itu bertujuan untuk mencari keuntungan ataupun tidak mencari keuntungan. Jadi etika bisnis adalah etika seseorang dalam kegiatan berbisnis atau juga kegiatan berbisnis seseorang yang mana seseorang tersebut sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang selanjutnya adalah poin B, prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi demi tercapainya sebuah tujuan dan tercapainya visi dan misi dalam kegiatan berbisnis, hendaknya seseorang tersebut melaksanakan prinsip-prinsip etika bisnis. Di makalah telah dijelaskan bahwasanya prinsip-prinsip etika bisnis itu ada 5. Prinsip-prinsip etika bisnis itu ada 5. Yang pertama adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yaitu kewenangan sebuah perusahaan untuk melakukan visi dan misinya, dan perusahaan berhak untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan visi dan misinya. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini sangat penting karena menjadi landasan sebuah perusahaan dapat berkembang dengan baik. Karena sebuah perusahaan ketika mampu bersikap jujur, maka akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bersifat jujur mampu menumbuhkan kepercayaan. Selanjutnya adalah prinsip berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan. Nah, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat kejahatan ini sangat berkaitan erat dengan prinsip kejujuran. Ketika seseorang mampu berbuat baik, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat lebih dalam. Berbeda ketika perusahaan tersebut justru berbuat jahat, maka kepercayaan yang sebelumnya sudah ada pada masyarakat akan berubah, dan selain itu kejahatan sendiri itu akan menghancurkan perusahaan tersebut. Yang keempat adalah prinsip bersikap adil. Jadi perusahaan hendaknya mampu bersikap adil tanpa membedakan pihak-pihak yang lain, tanpa membedakan pihak satu dengan pihak yang lain. Yang terakhir adalah prinsip menghormati diri sendiri. Kalau di makalah telah dijelaskan bahwasanya menghormati diri sendiri adalah cerminan menghargai diri sendiri. Bisa dimulai dengan cara menghargai orang lain, baik itu pendapatnya maupun kinerjanya. Jadi ketika seseorang mampu bekerja dengan baik dan mampu menghasilkan prestasi yang baik, ia berhak mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila penjelasan saya ini kurang memahamkan teman-teman, saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mbak Anida Milatul Azkiyah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis ini ada 3. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi yang membahas prinsip, kondisi dan juga masalah terkait dengan praktek-praktek bisnis yang baik. Jadi di sini para pelaku bisnis itu dituntut menjalankan bisnisnya dengan cara yang baik. Yang kedua yaitu menyadarkan masyarakat akan hak dan kepentingannya
yang tidak bisa dilanggar oleh praktek bisnis siapapun. Jadi di sini masyarakat itu sebagai konsumen harus mendapatkan haknya dengan baik, yaitu dengan cara menuntut para pelaku bisnis ini menjalankan bisnisnya dengan cara yang baik. Yang ketiga, etika bisnis ini dibahas dalam sistem ekonomi makro. Dalam hal ini yang dibahas adalah praktek oligopoli, monopoli, dan praktek bisnis yang lain yang akan mempengaruhi sehat atau tidaknya suatu ekonomi yang disebabkan karena baik atau tidaknya suatu praktek bisnis itu dijalankan. Untuk yang materi selanjutnya yaitu etika bisnis di era globalisasi. Di era globalisasi seperti saat ini, kegiatan bisnis itu sudah sangat berkembang karena kecanggihan teknologi dan juga informasi. Kegiatan ekspor dan impor sudah biasa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Barang-barang lokal dapat diekspor sebagai pendapatan negara, dan kita juga dapat mengimpor barang-barang asing untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Kegiatan bisnis multinasional ini merupakan suatu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dan dalam hal ini, keuntungan ada dua. Yang pertama yaitu keuntungan absolut, yaitu suatu negara itu dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang lebih murah, akan tetapi kualitasnya lebih tinggi dari negara lain. Yang kedua yaitu keuntungan komparatif. Keuntungan komparatif ini adalah suatu negara itu dapat memproduksi suatu barang secara efisien daripada negara lain yang memproduksi barang yang sama. Akan tetapi, dalam kegiatan bisnis multinasional ini juga terdapat beberapa kendala, yaitu seperti perbedaan sosial, budaya, politik, hukum, dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kendala-kendala pelaksanaan etika bisnis. Pelaksanaan prinsip-prinsip etika bisnis yang ada di Indonesia masih berhadapan dengan beberapa kendala dan masalah. Menurut Graf, beberapa kendala yang dihadapi ada 5. Apa saja 5 kendala itu? Kendala yang pertama yaitu masih lemahnya standar moral para pelaku bisnis pada umumnya. Banyak di antara para pelaku bisnis yang lebih suka menggunakan jalan pintas. Bahkan mereka menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis. Contohnya seperti memasukkan barang, mengurangi timbangan, menjual barang sudah kedaluarsa, dan lain sebagainya. Kendala yang kedua yaitu banyaknya perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang dicapai dengan peraturan yang berlaku, atau konflik antara nilai pribadi yang diaturnya dengan praktik bisnis yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan lainnya, atau antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan masyarakat. Kemudian kendala yang ketiga yaitu belum stabilnya situasi ekonomi dan politik. Hal ini diperkeruh oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik. Di satu sisi, hal ini membingungkan bagi masyarakat luas. Namun di sisi yang lain, hal ini membuka kesempatan bagi pihak yang mencari dukungan elit politik guna keberhasilan usaha bisnisnya. Kemudian situasi ekonomi yang buruk tidak jarang menimbulkan spekulasi untuk memanfaatkan peluang guna memperoleh keuntungan dengan mengabaikan akibatnya. Kemudian kendala yang keempat yaitu lemahnya penegakan hukum yang berlaku. Banyak orang sudah divonis bersalah di pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatan pemerintahan. Hal seperti ini mempersulit untuk memotivasi para pelaku bisnis dalam hal menegakkan norma-norma etika. Selanjutnya, kendala yang terakhir yang kelima yaitu belum adanya organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Contohnya seperti organisasi Kadin beserta asosiasi perusahaan di bawahnya yang secara khusus belum menangani mengenai
penyusunan dan penegakan kode etik bisnis dan manajemen. Sekian dari pemaparan saya mengenai kendala-kendala pelaksanaan etika bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatul Safaah. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang etika bisnis dalam persaingan usaha. Mengenai etika bisnis itu sendiri, kita kan sudah dijelaskan. Nah, persaingan usaha merupakan faktor yang penting dalam memajukan perekonomian. Adapun persaingan usaha terdapat dua faktor. Yang pertama, persaingan sehat. Persaingan sehat merupakan persaingan antara perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis yang mengedepankan etika. Di era yang serba cepat ini, persaingan tidak asing lagi bagi kita, bahkan tidak bisa kita hindari. Bahkan konsumen lebih pintar dalam memilih-milih produk yang berkualitas dalam sebuah perusahaan. Adapun cara hubungan persaingan sehat diantaranya memiliki produk yang unik. Produk tersebut sesuai dengan sasaran dan juga adanya kualitas. Yang kedua, persaingan buruh leher. Persaingan ini persaingan yang tidak sehat, berlainan dengan tadi ya. Persaingan yang tidak mengedepankan etika-etika, sehingga akan merugikan orang lain. Tidak hanya orang lain, dalam jangka panjang pun juga akan merugikan sebagai pelaku bisnis. Di dalam etika bisnis tidak jauh berbeda dengan etika di masyarakat, seperti halnya etika kebohongan, di mana kebohongan akan merugikan, akan menyelamatkan kita dalam sesaat, tetapi akan menghancurkan kita selamanya. Sehingga dalam melakukan bisnis, apabila ada kebohongan, pasti akan merugikan dan bisa membuat perusahaan tersebut bangkrut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Yusuf, saya dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang etika bisnis. Dan di sini saya akan memaparkan peran dan manfaat etika bisnis bagi perusahaan. Mudah-mudahan pemaparan yang saya berikan dapat dicerna dan diterima oleh teman-teman sekalian. Selanjutnya, yang pertama, etika bisnis sendiri sangat penting adanya bagi sebuah perusahaan. Dikarenakan akhir-akhir ini terdapat bukan banyak, namun segelintir mungkin perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem-sistem curang dalam melakukan perbisnisannya. Tidak semua, ada juga yang telah menggunakan sistem etika bisnis atas dasar kejujuran. Namun tak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang berbuat curang. Nah, disinilah peran etika bisnis dalam mengatur itu semua. Selanjutnya, etika bisnis ini muncul diakibatkan permasalahan yang timbul di masa lalu, seperti konflik, hubungan dengan pesaing dan pemasok, penerimaan hadiah, sumbangan, dan sebagainya. Timbulnya etika bisnis ini yaitu sebagai cara ampuh untuk melembagakan etika dalam struktur dan kegiatan perusahaan.
Toh, jikalau perusahaan memiliki etika, maka perusahaan tersebut memiliki nilai plus terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak berdasarkan etika bisnis. Yang selanjutnya, manfaat etika bisnis bagi perusahaan. Yang pertama yaitu di mana etika bisnis itu sendiri dapat menyamaratakan suatu etika yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Dikarenakan di dalam satu perusahaan tersebut banyak dari segelintir orang dan itu memiliki sifat ataupun karakter yang berbeda-beda, di mana etika bisnis ini menjadi acuan agar supaya perusahaan memiliki satu patokan dasar etika di dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya, etika bisnis dapat menghilangkan kawasan kelabu di bidang etika, yakni misalkan kewajiban perusahaan dalam melindungi lingkungan hidup atau lingkungan alam di sekitarnya, di mana etika dia menempati di daerah tersebut, maka dia pula yang akan menjaga area di sekitar dari lokasi perusahaan tersebut tinggal. Yang selanjutnya, yang ketiga, di mana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya, di mana etika dapat bertanggung jawab sosial dengan masyarakat ataupun alam ataupun segala macam yang berada di sekitarnya, berinteraksi sosial dengan baik dengan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, di mana etika bisnis itu sendiri sebagai pengatur diri sendiri yang dimaksud di sini adalah internal daripada perusahaan tersebut, di mana etika bisnis membuat acuan struktural maupun aturan main di dalam suatu perusahaan agar dalam mencapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut mereka memiliki dasar acuan satu dan tidak bercabang-cabang dari cara atau tujuan dari perusahaan. Selanjutnya, di mana perusahaan ini go publik dalam yang dimaksud di sini yaitu di mana perusahaan dikenal dengan etika baik oleh masyarakat atau konsumen di sekitarnya. Yang selanjutnya, di mana etika bisnis di sini dapat menjadi daya saing terhadap perusahaan-perusahaan yang sekiranya tidak menggunakan etika bisnis, dan itu menjadi nilai plus bagi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu etika bisnis sebagai citra positif bagi sebuah perusahaan, di mana bahwasanya seseorang ataupun sebuah perusahaan yang memiliki etika, maka dia akan dihargai oleh lingkungan di sekitarnya dan memiliki citra positif oleh area di sekitarnya ataupun di luar sana. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.